Lillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Allahumma rizukna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Lillahi ta'ala. Kembali mengingatkan niat yang ikhlas hadir duduk di majelis ilmu, majelis yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai Raudatun min Riyadil Jannah, taman dari tamannya surga. Majelis yang di dalamnya turun rahmat Allah Ta'ala, dinaungi oleh para malaikat. Maka sama-sama kita menghadirkan niat ikhlas, mengingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bin niyat. Kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya berkaitan tentang babur riddah. Kemarin sudah kita jelaskan tentang bahwa riddah itu terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama keyakinan, yang kedua perbuatan, dan yang ketiga perkataan. Nah, sekarang pembahasan kita akan membahas tentang pembagian yang kedua, yaitu riddah perbuatan atau kekufuran atau perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wal qismu tsani, dan pembagian yang kedua dari macam-macam riddah yang 3. Al-af'alu itu kufur perbuatan. Artinya apa? Ketika orang melakukan perbuatan-perbuatan yang akan kita sebutkan, berarti telah batal keislamannya, mengeluarkan dia dari agama Islam. Contohnya seperti apa? Kasujudin lisonamin, seperti sujud terhadap berhala. Apa itu sonam? Jadi ada di dalam istilah, ada namanya sonam, ada namanya timsal. Sonam itu adalah sesuatu atau patung begitu yang dibuat memang tujuannya untuk untuk disembah gitu. Untuk disembah, itu namanya sonam. Ada lagi patung, tapi nggak dibuat bukan tujuan untuk dijadikan sesembahan, kan? Jadikan hiasan, pajangan, itu namanya kalau bahasa Arabnya timsal. Atau tamasil jamaknya. Nah itu, jadi sujud terhadap berhala itu sesuatu yang dibuat untuk disembah, untuk dijadikan sesembahan selain Allah, sama halnya dibuat dari kayu, dari batu, dari tanah misalkan, atau lain-lain. Maka mutlak hukumnya adalah kufur. Sama halnya dia niat beribadah terhadap berhala tersebut ataupun tidak. Kenapa? Karena perbuatan ini itu tidak dikerjakan kecuali oleh orang-orang kafir. Dan orang yang melakukan perbuatan ini berarti telah keluar dari agama Islam. Au syamsin, atau sujud terhadap matahari secara mutlak. In qasada ala wajhil ibadati lahuma au lam yaqsid, au ghairi dzalik. Sama halnya dengan niat tujuan ibadah terhadap keduanya, berhala dan matahari, ataupun niat yang lainnya.
Jadi apapun niatnya, tujuan melakukan sujud terhadap matahari ataupun berhala, maka itu adalah suatu perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wasujudi li insanin, dan sujud terhadap manusia. Nah, kalau sujud terhadap manusia itu ada rinciannya, berbeda dengan sujud terhadap matahari ataupun terhadap berhala. Mutlak kalau tadi. Nah, sujud kepada manusia ada rinciannya. In kana ala wajhil ibadati lahu. Kalau seandainya sujud seseorang terhadap manusia dengan tujuan ibadah, kasujudi ba'dil jahalati li ba'dil masyayikhil mutasawwifin, seperti sujudnya sebagian orang-orang bodoh terhadap masyayikh yang mengaku-ngaku sebagai tasawuf, ahli tasawuf. Ai tegasnya, idza kana sujuduhum, ketika sujud mereka, artinya sujudnya manusia, sujudnya orang-orang bodoh, ala wajhil ibadati limasyayikhihim, terhadap gurunya itu dengan tujuan ibadah, fa innahu yakunu 'inda idzin kufran, maka dengan demikian hukumnya adalah merupakan suatu kekufuran. Wa illam yakun ala wajhil ibadati lahum, kalau seandainya bukan bertujuan untuk ibadah terhadap mereka, al masyayikhil mutasawwifin, misalkan orang sujud kepada guru-guru yang mengaku sebagai tasawuf karena bentuk penghormatan gitu, atau tidak hanya yang mengaku sebagai tasawuf, siapapun sujud terhadap orang lain dengan tujuan mengagungkan, menghormati, tujuannya itu la yakunu kufran, maka tidak dikufurkan, artinya tidak keluar dari agama Islam. Lakinnahu haram, akan tetapi hukumnya adalah sesuatu yang diharamkan di dalam syariat kita, syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa tujuan atau sujud manusia terhadap manusia dengan bentuk tujuan penghormatan itu haram hukumnya. Hal ini kenapa dikatakan demikian? Karena ini diperbolehkan di dalam syariat Nabi sebelum kita. Di syariat-syariat Nabi yang sebelumnya, sebelum Rasulullah, itu diperbolehkan sujud manusia kepada manusia dengan tujuan penghormatan. Adapun tadi dengan tujuan ibadah, maka itu adalah merupakan suatu kekufuran. Banyak contoh lain, di antara kufur perbuatan adalah melemparkan mushaf Al-Quran di tempat-tempat yang kotor, di tempat-tempat yang najis. Ada kisah ada sesuatu yang makdzub atau dusta dinisbatkan kepada Ibnu Abidin, seorang faqih dalam mazhab Hanafi, terdapat di dalam kitab Ibnu Abidin, dan ini adalah suatu penisbatan yang artinya suatu sempalan yang istilahnya perbuatan orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan menisbatkan perkataan ini, atau bahasa kitabnya mamadsus, disempalkan, ditaruh di kitabnya Ibnu Abidin, dan ini kufur. Orang katanya kalau boleh melakukan atau menulis ayat-ayat Al-Quran dengan air kencing kalau seandainya dengan tujuan pengobatan, dan ini adalah kufur.
Karena tadi di antara bentuk kekufuran adalah menulis Al-Quran dengan darah, sesuatu yang najis ataupun yang lainnya. Wal qismu tsalisu. Kemudian sudah habis penjelasan tentang riddah-riddah perbuatan. Sekarang masuk pada macam yang ketiga, pembagian yang ketiga. Wal qismu tsalisu al aqwal, dan pembagian riddah yang ketiga adalah riddah-riddah yang disebabkan oleh perkataan. Wahya kasiratun jiddan, dan macamnya itu sangat banyak. Banyak rek. Macamnya itu sangat banyak. La tanhasir, saking banyaknya para ulama mengatakan la tanhasir itu tidak terhitung. Makanya lidah, lisan, para ulama mengatakan jirmuhu shaghir wa jurmuhu kabir. Lisan, al-lisanu jirmuhu shaghir, bentuknya itu kecil. Bentuknya kecil. Wa jurmuhu, akan tetapi bahayanya itu sangat besar. Kemarin dalam hadis sudah dijelaskan bahwa satu perkataan bisa saja menjerumuskan seseorang ke dalam jurang, ke dalam dasar api neraka. Makanya ada seorang sahabat berbicara terhadap lisannya. Ya lisan, kul khairan taghnam. Wahai lisan, katakanlah perkataan-perkataan yang baik, yang bagus, maka engkau akan beruntung. Waskut an syarrin taslam, dan diamlah dari mengatakan perkataan-perkataan yang jelek, yang buruk, taslam, maka akan selamat. Min qabli an tandam, sebelum engkau menyesal. Karena ucapan yang udah keluar nggak bisa ditarik. Makanya diam dari mengucapkan perkataan-perkataan yang jelek, maka sebelum sebelum kita menyesal. Kemudian dilanjutkan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aksaru khotoya ibn adama min lisanihi. Kebanyakan Bani Adam terjerumus ke dalam kesalahan itu disebabkan karena lisannya. Kebanyakan Bani Adam terjerumus dalam perbuatan maksiat, ke dalam perbuatan salah, itu disebabkan karena lisannya, karena lidahnya. Makanya para ulama di dalam bait kemarin mengatakan gimana? Alaika bitulis samti ya sahibal hija litaslama fid dunya wa yaumil qiyamah. Alaika bitulis samti, hendaknya kamu memperbanyak diam, wahai orang-orang yang berakal. Berarti kalau orang yang banyak ngomongnya enggak. Makanya orang ya, hendaknya kalian memperbanyak diam, wahai orang yang berakal, litaslama fid dunya, agar kamu selamat di dunia, wa yaumil qiyamati, dan hari kiamat. Kenapa? Karena ketika orang memperbanyak diam, di situ setan merasa terganggu, artinya merasa risih. Kebalikannya, setan itu lebih suka terhadap orang-orang yang banyak ngomongnya. Kenapa ya? Karena ketika orang banyak ngomongnya, artinya ngomong yang tidak ada kebaikannya. Ketika orang banyak ngomongnya yang di dalam unsur yang tidak ada kebaikannya, di situ kemungkinan dia terjerumus dalam kesalahan itu kan lebih banyak. Ketika orang banyak ngomongnya berarti banyak kemungkinan besar untuk terjatuh dalam kesalahan, juga berarti terbuka daripada orang yang diam saja kan. Tapi herannya di zaman sekarang adalah mindset serba terbalik.
bahwa ketika orang banyak diam dikatakan apa namanya, kudet, kuper, gini gitu ya kan. Tapi orang yang nyerocos kagak jelas dibilang itulah akhir zaman fitnah. Makanya Islam datang dalam keadaan asing. Islam dulu setelah zaman jahiliyah itu kan datang dalam keadaan asing. Rasulullah datang dengan memperbaharui dakwah agama Islam dalam keadaan asing. Dan di akhir zaman kata Rasulullah akan kembali asing. Innad dina bada'a ghoriban. Jadi agama ini kata Rasulullah datang dengan keadaan asing. Wa sayaudu ghoriban kama bada, dan akan kembali asing di akhir zaman sebagaimana dulu awal mula datangnya. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang dinilai sebagai orang asing. Artinya orang yang dipandang aneh karena sebab dia iltizam dengan syariat Islam. Beruntunglah orang yang dipandang aneh karena memegang teguh ajaran agama Islam, memegang teguh syariat Islam. Tidak ikut-ikutan latah mengikuti orang-orang kesana kemari. Artinya kenapa? Karena dia memiliki pegangan. Terus wal qismus salisu, kemudian pembagian riddah yang ketiga al-aqwal. Wahia kasiratun jiddan, dan macamnya itu sangat banyak sekali, latan hasir, tidak terhitung jumlahnya. Minha, di antara contoh-contoh perkataan yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, ayaqula li muslimin, ketika seseorang mengatakan terhadap seorang muslim. Seseorang mengatakan terhadap seorang muslim, ya kafiru, dengan sebutan wahai orang kafir. Au ya yahudiyu, atau dengan sebutan wahai orang Yahudi. Artinya memanggil seorang muslim dengan sebutan wahai kafir ataupun wahai Yahudi. Au ya nasrani, ataupun wahai orang Nasrani. Au ya adimaddin, ataupun orang yang tidak beragama, ateis. Itu dipanggil ateis gitu, terhadap seorang muslim. Muridan bidzalika, tujuan orang yang memanggil dengan panggilan-panggilan yang tadi, annallazi alaihil mukhatabu, bahwa orang yang dipanggil, artinya muslim yang dipanggil tadi, annallazi alaihil mukhatabu minad dini kufrun, bahwa orang yang menjadi lawan bicaranya atau orang yang dipanggilnya itu beragamanya adalah agama kufur. Au yahudiyatun, atau tujuannya adalah dengan panggilan tersebut bahwa orang tersebut agamanya Yahudi begitu. Au nasraniyatun, atau beragama Nasrani. Au laisa bidinin, atau tidak beragama. La ala qasdi tashbih, bukan tujuannya memanggil orang tersebut karena menyerupakan. Tujuannya bukan bermaksud menyerupakan orang tersebut dengan orang-orang yang tadi disebutkan. Artinya begini, ketika seseorang memanggil seorang muslim dengan sebutan kafir atau Yahudi atau Nasrani atau tidak beragama, dengan maksud bahwa orang tersebut, bahwa orang yang muslim yang dipanggil orang tersebut adalah beragama kufur atau beragama Yahudi atau beragama Nasrani, itu maksudnya. Artinya apa? Bahwa dengan demikian dia telah menjadikan agama Islam yang dipeluk oleh seseorang yang dipanggilnya itu adalah suatu kekufuran. Paham itu? Artinya dia menjadikan agama Islam yang dipeluk oleh
yang dipanggilnya itu kan dia memanggil seorang muslim. Artinya apa? Dia telah menjadikan Islam sebagai kekufuran atau sebagai Yahudi atau sebagai Nasrani. Paham itu? Bukan tujuannya ketika memanggil wahai orang Yahudi misalkan bahwa dia menyerupai orang Yahudi misalkan. Misalkan karena perbuatannya dia jelek, perbuatannya brengsek, atau karena misalkan banyak bergaul dengan orang-orang Yahudi. Dia orang muslim tapi banyak bergaul dengan orang-orang Yahudi hingga akhirnya dipanggil wahai orang Yahudi. Tujuannya merupakan dia dengan orang-orang Yahudi karena tadi misalkan banyak bergaul dengan orang-orang Yahudi. Maka itu bukan merupakan suatu kekufuran. Karena apa? Karena ada takwil bahwa dia tujuan memanggil dia dengan sebutan Yahudi karena dia menyerupai orang-orang Yahudi di dalam misalkan pergaulannya dengan orang-orang Yahudi atau di dalam perbuatannya yang senantiasa berbuat curang. Tapi meskipun tidak kufur bahwa hal itu adalah haram, merupakan perbuatan dosa besar. Perbuatan dosa besar. Paham itu? Wa kasukhriyati bismin min asma'ihi ta'ala. Dan contoh kufur perkataan selanjutnya adalah as-sukhriyah, memanda atau menghinakan. Bismin, satu nama dari asma-asma Allah Ta'ala. Awa'dihi, atau menghinakan janjinya Allah terhadap orang-orang orang-orang mukmin dengan surga. Artinya apa? Janjinya Allah terhadap orang-orang mukmin bahwa kelak mereka akan masuk ke dalam surga. Atau segala sesuatu. Nah, orang yang menghinakan surga atau menghinakan sesuatu yang Allah janjikan terhadap orang-orang mukmin dengan surga ataupun segala sesuatu yang ada di dalamnya, maka itu adalah suatu kekufuran. Au wa'idihi, ataupun menghinakan ancaman Allah bagi orang-orang yang kafir dengan api neraka. Mimman la yakhfa alaihi nisbatu dzalika ilaihi subhanah. Yang mana hal ini tidak tersembunyi dari seseorang penisbatan itu kepada Allah. Contohnya seperti perkataan orang-orang bodoh. Seperti perkataan orang-orang bodoh bahwa katanya besok kita siduru. Tahu siduru? Siduru. Enggak. Besok katanya berangat-angatan di api neraka. Waliyadzubillah. Itu adalah merupakan penghinaan terhadap ancaman Allah. Bahwa api neraka siksaannya sangat pedih. Orang kok mengatakan bakar api unggun misalnya. Atau misalkan lagi orang mengatakan terhadap surga katanya seperti taman kanak-kanak. Ada perosotan, ada ayun-ayunan, ada itu. Itu adalah merupakan bentuk penghinaan terhadap janjinya Allah terhadap bagi orang-orang mukmin dengan surga. Terus wakaan yaqula lau amaranillahu bikadza lam af'alhu. Seperti orang mengatakan perkataan dengan tujuan mencaci, dengan tujuan menghinakan. Kalau seandainya Allah memerintahku untuk melakukan hal ini, saya nggak akan mengerjakan. Dia mengatakan perkataan ini tujuannya adalah untuk menghinakan. Tujuannya adalah untuk mencaci maki. Maka adalah suatu kekufuran. Au law a'tanillahul jannata ma dakhaltuha. Kemudian seperti orang mengatakan kalau seandainya Allah memberikan aku surga, saya nggak akan masukin. Saya nggak akan masuk ke dalam surga tersebut.
Nah, mustakhifan tujuannya adalah untuk mencaci maki, au mudhiran lil inadi, atau untuk mengingkari, menolak. Untuk menampakkan penentangan dia terhadap syariat. Fil kulli, di dalam perkataan-perkataan ini. Jadi dia mengatakan perkataan, kalau seandainya Allah memerintahkan aku untuk melakukan ini, saya nggak akan ngerjain. Kalau seandainya kiblat sholat berada di sini, saya nggak akan ngadep ke arah tersebut. Kalau seandainya Allah memberikanku surga, misalkan, saya nggak akan memasukin. Dia mengucapkan perkataan-perkataan ini tujuannya adalah untuk menghinakan atau untuk mencaci maki, maka adalah merupakan suatu kekufuran. Wa ka'an yaqula, kemudian seperti seseorang mengatakan, lau akhadhanillahu bitarkis salati ma'ama ana fihi minal maradi zalamani. Seperti orang mengatakan, kalau seandainya Allah menyiksaku karena sebab saya meninggalkan sholat dan posisi saya dalam keadaan sakit, berarti Allah telah menzalimi saya, begitu. Misalkan ada orang lagi sakit, kemudian datang temennya, sholat sana, kamu kan belum sholat tadi. Kalau seandainya dia mengatakan, kalau seandainya Allah memerintahkan saya untuk sholat dan posisi saya sekarang lagi sakit, berarti Allah telah menzalimi saya, maka itu adalah suatu kekufuran. Kenapa? Karena dalam perkataan ini dia telah menisbatkan sifat zalim bagi Allah, yang mana sifat zalim adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah. Ama rabbuka bizallamin lil abid. Artinya apa? Bahwa Allah mustahil baginya bersifatan dengan sifat zalim. Au qala li fi'lin hadas, kemudian orang mengatakan, contoh kufur perkataan selanjutnya misalkan au qala li fi'lin hadasa, atau seperti orang melakukan atau ketika orang melihat suatu kejadian gitu. Hadza bi ghairi taqdirillah, mengatakan bahwa hal ini terjadi katanya tanpa kehendak Allah, maka ini adalah suatu kekufuran. Au lau syahida indil anbiya, atau kalau seandainya bersaksi bagiku para nabi, awil malaikatu, atau para malaikat, au jami'ul muslimin, atau seluruh orang-orang muslim, bikadza, dengan suatu hal, suatu perkara, ma qabiltuhum, saya tidak akan menerima persaksian mereka. Artinya apa? Tidak akan membenarkan persaksian mereka, karena sangat jelas di dalam hal ini. Au qala la af'alu kadza wa in kana sunnatan biqasdil istihza, atau orang mengatakan saya tidak akan melakukan perbuatan itu meskipun itu adalah sesuatu yang sunnah, tapi tujuannya adalah untuk mencaci maki, untuk menghinakan sunnah tersebut. Siwak adalah sesuatu yang sunnah, tapi kalau orang mengatakan dengan tujuan saya tidak akan pernah bersiwak, tujuannya adalah untuk menghinakan perbuatan siwak yang merupakan sunnah Rasulullah, maka telah keluar dari agama Islam. Tadi, nah itu banyak sunnah-sunnah. Siwak itu adalah diantara sunnah yang banyak ditinggalkan manusia, terutama di zaman sekarang. Tahu siwak? Jangan-jangan nggak tahu siwak? Oh, alhamdulillah. Ngerjain nggak? Enggak. Iya. Siwak itu adalah sunnah yang ringan, fadilahnya gede, banyak.
Bahkan saking ditekankannya siwak, Rasulullah mengatakan, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak inda kulli salat, setiap salat. Banyak faedahnya. Mutihin gigi, nguatin gusi, bisa mengeluarkan seseorang dari makharijul huruf atau huruf dari makhrajnya begitu. Terus banyak faedah terbesarnya cukup bahwa dengan bersiwak itu bisa mempermudah seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika sakaratul maut. Orang yang bersiwak enteng, tinggal gesek. Kan tahajud kagak, minimal siwak gitu kan, gampang. Tahajud berat bagi yang jarang ngelakuin kan begitu. Tapi kalau orang sering rutin dawam, ringan. Au law kana fulanun nabiyyan ma amantu bihi. Seperti orang mengatakan, di antara contoh kufur perkataan, kalau seandainya fulan seorang nabi, saya tidak akan beriman kepadanya. Artinya apa? Di dalam hal ini adalah suatu kekufuran karena di dalamnya ada unsur penghinaan terhadap derajat kenabian. Au a'tahu 'alimun fatwa faqala aishin hadza syar'u muridan bidzalika al-istighfafa muridan al-istighfafa bi hukmi syar'i. Kemudian a'tahu 'alimun fatwa, ketika ada seorang alim yang memberikan suatu fatwa, memberikan suatu hukum. Faqala, kemudian dijawab, dikatakan aishin itu ayyu syai'in hadza syar'u, syariat apa ini misalnya. Muridan al-istighfar, tujuannya adalah untuk menghinakan, untuk mencaci maki hukum syariat tersebut, untuk menentang hukum syariat tersebut, maka itu adalah suatu kekufuran. Berbeda misalkan orang bertanya kepada ustadz, kepada kiai, dijawab karpe dewe. Misalkan nanya tentang suatu perkara tapi dijawab tidak sesuai dengan syariat, menyimpang dari syariat misalkan. Dijawab, hukum apaan ini kok begini? Nah, maka ini bukan suatu kekufuran karena memang jawaban yang disampaikan kepada dia adalah menyimpang dari syariat misalkan. Maka tidak kufur. Nah, penting ini diajarkan. Kenapa? Para ulama, bahkan para ulama itu punya kitab, punya karangan khusus dari awal sampai akhir, isinya perkataan-perkataan kufur. Isinya perkataan-perkataan kufur. Artinya apa? Ini merupakan bentuk perhatian mereka, bentuk peringatan dari mereka, kasih sayang dari mereka bahwa hal ini atau perkataan-perkataan ini harus ditinggalin, jangan sampai dikatakan, kan begitu. Ta'allam tu syarra la li syarri. Kita mempelajari keburukan bukan untuk dilakukan, tapi walakin li tawaqqihi, tujuannya adalah untuk ditinggalkan, dijauhi. Fa inna man lam ya'rif syarra yaqa'u fihi. Karena orang yang tidak mengetahui keburukan bisa saja dia terperosok ke dalamnya. Kalau misalkan kalian keluar dari ruangan ini, hati-hati di depan
ada lubang besar. Kira-kira gimana? Masuk apa ke dalamnya? Apa lewat di sampingnya? Kan enggak. Begitu pendekatannya. Wah, mengetahui keburukan bukan untuk dilakukan tapi untuk dijauhi.